Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang kultur mikrobiologi lain dengan pemeriksaan laboratorium lainnya, seperti laboratorium darah, klinik, kemudian kimia klinik, patologi anatomi, dan lain-lain. Dan ini adalah suatu hal yang umum yang bisa kita maklumi karena mikrobiologi sendiri adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan memeriksa mikroorganisme yang notabene dia adalah makhluk hidup. Nah, dalam pemeriksaan mikrobiologi ada beberapa tahapan agar pemeriksaan mikrobiologi itu memberikan manfaat bagi klinisi, khususnya DPJP. Mengapa seperti itu? Karena di dalam titel mikrobiologi ada spesialis mikrobiologi klinik, ada kata klinik. Oleh karena itu orientasinya adalah pada klinik, bukan hanya pada hasil laboratorium saja. Saya akan memberikan contoh supaya kita akan melihat lebih mudah. Ini adalah alur pemeriksaan sputum. Misalnya, ada pasien di ICU yang kemudian dia dirawat, misalnya saja stroke non-hemorrhagic, karena ada penurunan hemodinamik, oksigenasi, dia dirawat di ICU. Dalam perjalanan, katakanlah dalam 48 jam, atau mungkin kita tambah 72 jam, pasien itu suspek atau diduga terkena VAP, Ventilator Associated Pneumonia. Pneumonia karena pemasangan ventilator. Maka dilakukan pemeriksaan sputum untuk mikrobiologi. Yang harus kita lihat dalam alur ini, kita tidak langsung mengkultur. Saat spesimen sudah diambil, di dalam pengiriman harus kurang dari 2 jam, agar spesimen itu tetap baik, tetap bisa memberikan makna, maka spesimen sputum, katakanlah ini adalah pot sputum, ini kita bagi dua. Satu mata ose, ya, jadi tidak terlalu banyak, kita masukkan ke sini untuk pengecatan gram, pengecatan Gimsa untuk melihat sel-selnya, pengecatan Zell-Nielsen kalau itu ada TB, ya, temukan sel epitel, sel radang, dan kuman di tahap ini. Dan yang satunya adalah dimasukkan dalam kultur, media kultur. Nah, untuk apa dilakukan pengecatan tersebut? Pengecatan tersebut bertujuan supaya akhirnya kita bisa memberikan laporan awal yang kita sebut sebagai preliminary report. Jadi, tadi pasiennya VAP, kemudian kita ambil, ternyata saya akan beralih ke slide berikutnya, ketemu kuman, kita tidak menyebutkan ini dahulu, tapi ketemu gambaran pengecatan ini. Kokes bergerombol, ya, kokes bergerombol gram positif. Kita bisa memberikan dugaan bahwa nanti kalau hasil kultur itu adalah Staphylococcus. Tapi kita sampaikan kokes bergerombol gram positif dan langsung kita mempersempit, ya, mempersempit untuk panelnya. Antibiotik apa yang bisa kita berikan kepada atau kita usulkan terkait dengan pasien tersebut. Ya, kita tetap mengusulkan antibiotik walaupun hasil kulturnya belum ada. Saya akan memberikan contoh, misalnya setelah ketemu kokes bergerombol, maka kita bisa memberikan usulan-usulan dari sekian banyak antibiotik-antibiotik ini. Ini namanya adalah panel. Apakah mau diberikan asitromisin, atau eritromisin, atau levofloxacin. Nah, ini sesuai dengan klinis pasien. Itulah alur dari pemeriksaan mikrobiologi. Adapun untuk kultur bisa memakan 3 kali 24 jam atau
eh, 5 kali 24 jam, tergantung dari klinis. Mudah-mudahan memberikan gambaran bagaimana seorang spesialis clinical microbiology atau spesialis mikrobiologi klinik itu bekerja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.